4 pasien positif COVID-19 dan 11 pasien rawat inap lainnya di ruang isolasi dan UGD RSUD Ciamis, Jawa Barat dipindahkan pasca ambruknya atap ruang unit gawat darurat rumah sakit. 3 pasien yang berada di UGD dirujuk ke rumah sakit lain, sedangkan pasien COVID-19 dan pasien rawat inap lainnya ini dipindahkan ke ruang yang berbeda dan masih dalam satu bagian rumah sakit umum daerah Ciamis pada Senin malam. Sebelum pemindahan pasien COVID-19, petugas melakukan sterilisasi area untuk mencegah penyebaran virus dari pasien ke lingkungan luar. Ruang isolasi sementara berada di lantai 3 dan jauh dari ruang perawatan pasien biasa yang dipindahkan ke ruang Dahlia, Bougainville, dan Mawar. Ya, 4 pasien positif COVID-19 di RSUD Ciamis, Jawa Barat pemirsa dipindahkan pasca ambruknya atap ruang unit gawat darurat rumah sakit itu. Lantas bagaimana proses pemindahan dan perawatan pasien COVID-19 dan pasien lainnya? Langsung kita bergabung dengan Direktur RSUD Ciamis, Dr. Rizali Supian. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang Supian. Ya, ini bagaimana Pak? Kapan seluruh pasien COVID-19 dan pasien rawat inap lainnya ini sudah dipindahkan seluruhnya, Pak? Oh iya, sudah. Ya. Kemarin ketika terjadi atap itu ambruk, kami segera memindahkan pasien itu ke lantai 3 di Gedung Hasan Sabari, lantai 3. Sudah dipindahkan seluruhnya, lalu bagaimana proses pemindahannya saat itu, Pak? Oh, kami memindahkan juga ya dengan berhati-hati, dengan memakai ambulans stretcher, tempat lalu disiapkan dulu, jalannya kita kosongkan dahulu. Nah, ketika sudah siap, baru dipindahkan satu persatu. Dan setelah selesai, dilakukan lagi disinfeksi lagi di jalur-jalur yang dilalui oleh pasien tersebut. Dari 4 pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD Ciamis ini saat itu atau hingga saat ini kondisinya bagaimana, Pak? Nah, sebetulnya pasien yang dirawat ini memang dengan ada gejala sesak, namun tidak terlalu parah. Jadi masih bisa kita layani di tempat walaupun tanpa alat peralatan yang maksimal. Dipindahkan di ruang mana ini, Pak, tepatnya? Ya, dipindahkannya ke lantai 3 Hasan Sabari. Oke, masih dalam satu rumah sakit Ciamis itu ya? Ciamis, ya. Baik. Lalu fasilitasnya bagaimana, Pak? Termasuk juga selain pasien COVID-19 yang juga saat itu mengalami perawatan di IGD, Pak? Ya, kalau untuk yang pasien yang lain ya kita masukkan tadi ke ruangan-ruangan yang saya sebutkan. Ya. Dan untuk fasilitas pasien COVID yang di lantai 3 itu kita sudah persiapkan ruang isolasi dari jauh hari sebelum kejadian ini sebetulnya. Kita antisipasi seandainya terjadi ada ledakan penderita COVID di Ciamis. Lalu saat ini perbaikan dari atap yang ambruk itu sudah dilakukan, Pak? Masih dalam tahap penilaian dari dinas terkait, dari PUPR, juga dari BPBD, dihitung berapa kerugiannya dan berapa apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi kita masih menunggu hasil dari dinas terkait untuk langkah-langkah selanjutnya. Lalu kalau nanti ada pasien COVID yang harusnya dirujuk ke RSUD Ciamis, ini dialihkan kemana ini, Pak? Nah, masih tetap kita layani. Oh, masih kita bisa ya? Kita persiapkan dari screening menuju tempat, apakah dia nanti masuk ke IGD biasa ataupun ke tempat untuk isolasi COVID. Kita persiapkan seperti dahulu sebelum terjadinya atap ambruk ini. Tetap kita laksanakan screening dan nanti langsung dipisahkan seandainya ditemukan ada indikasi ini pasiennya masuk kategori COVID, dimasukkan ke ruang isolasi. Oke, ini kalau boleh mereview sedikit, ini ambruknya gara-gara kenapa nih, Pak? Kemarin itu terjadi hujan seharian, ya mungkin karena beban menjadi basah gentengnya, jadi atapnya tidak sanggup menahan beban, sehingga atapnya ambruk.
Dan syukur alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya Pak ya? Ya, alhamdulillah Pak. Baik. Dr. Rizali Supian selaku Direktur RSUD Ciamis, Jawa Barat, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum.